Halo Sobat Sejarah, balik lagi di Menyelami Masa Lalu bersama gue, Jonathan Simamara, sebagai host dalam podcast Menyelami Masa Lalu. Podcast yang mengajak kita ke masa lalu tanpa mesin waktu, cuman pakai mulut dan kuping. Kali ini kita bakal ngomongin RMS, bukan rasa mie sedap, bukan juga rasa rindu mantan sendiri. Ini serius Republik Maluku Selatan. Dan hari ini bintang tamunya spesial loh, nggak kaleng-kaleng juga guys. Kita sambut. Ini dia Fitri, Safa, Sahira, dan Dian Yuliana. Keren-keren banget nih Sobat Sejarah. Hai. Halo guys. Udah siap belum nih? Kita bahas sejarah sambil ketawa-ketawa, janji nggak baper ya kalau nyeleneh dikit. Hahaha. Jadi RMS itu apa sih? Tolong jangan bilang rumah makan siput. Soalnya gue lapar nih. Dan nanti pembahasan sejarah kita berubah jadi review kuliner. RMS itu singkatan dari Republik Maluku Selatan, negara yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950 di Ambon. Didirikan sama tokoh Christian Robert Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yang ditunjuk sebagai Presiden Insinyur J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu dan kawan-kawannya. Tujuannya mau memisahkan Maluku Selatan dari Indonesia, melepaskan diri dari RIS Republik Indonesia Serikat dan mendirikan negara sendiri dengan nama RMS Republik Maluku Selatan. Ya bayangin aja, Indonesia baru merdeka udah kayak rumah baru kelar dibangun. Tetangga langsung bilang, gue mau bikin pagar sendiri gak mau gabung. Kenapa sih mereka mau pisah? Apa gara-gara nggak kebagian kuota internet? Bukan dong, ini gara-gara politik. Tahun 1949, Indonesia jadi Republik Indonesia Serikat, gabungan dari beberapa negara bagian. Maluku Selatan ada di negara Indonesia Timur. Pas mau diubah jadi negara kesatuan, sebagian elit Maluku Selatan dan ex-pasukan Kenil takut kehilangan jabatan dan gaji. Jadi mereka mikir, daripada turun pangkat, mending bikin negara sendiri. Tokohnya Christian Robert Soumokil atau Jaksa Agung NIT dan Johannes Manuhutu, presiden pertama RMS, tapi cuma 14 hari, kayak hubungan LDR yang gak kuat ujian jarak. Pemerintah Indonesia waktu itu langsung apa? Panik, marah, atau bikin grup WhatsApp tolak RMS? Awalnya coba damai, dikirim Johannes Leimena buat mediasi, tapi ditolak. Akhirnya Soekarno bilang, ya udah kirim TNI aja. Terjadilah operasi Maluku Selatan Ambon, berhasil direbut di akhir 1950. Soumokil kabur ke Pulau Seram, perang gerilya sampai awal 1960-an, tapi akhirnya ketangkap pada tahun 1963 dan dihukum mati tahun 1966. Terus setelah kalah, Republik Maluku Selatan bubar atau ganti nama jadi boyband? Ya enggak lah, malah pindah ke Belanda. Jadi pemerintahan dalam pengasingan. Mereka masih teriak-teriak minta kemerdekaan. Di Belanda mereka aktif demo, kadang sambil bawa bendera Republik Maluku Selatan. Tahun 1975 malah ada kelompok pro Republik Maluku Selatan yang menyandra kereta api di Depkun dan sekolah di Bovensmile. Itu bikin Republik Maluku Selatan terkenal di berita dunia. Ya intinya mereka LDR sama Indonesia, tapi LDR yang gak akur. Opsi 1, penyelesaian secara damai dengan pembicaraan-pembicaraan. Dimulai pada tanggal 27 April 1950 dengan mengirim Dr. Jelay Mena, Menteri Kesehatan waktu itu, Insinyur Putuhena, Pelau Pesi, dan Dr. Rehata. Rombongan berangkat ke Ambon dengan korvet Hang Tuah, namun misi yang diajukan tersebut ditolak oleh Soumokil. Selanjutnya, misi perdamaian yang dikirim oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Soumokil. Opsi kedua, dilakukan blokade laut untuk memaksa mereka bersedia berunding. Dengan cara memblokade laut dilakukan pada 18 Mei sampai 14 Juli 1950.
Semua perairan Maluku diawasi dan kapal-kapal pemberontak dihancurkan. Pada 14 Juli diadakan pendaratan di Pulau Buru dan kemudian di pulau-pulau lain seperti Seram, Tanimbar, Kei, dan Aru. Opsi kedua ini pun tidak bisa memaksa Soumokil bersedia berunding. Dilakukan opsi ketiga, yaitu operasi militer pemerintah. Melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan gerakan operasi militer 3 yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama A.E. Kawilarang. Penumpasan pemberontakan RMS dilakukan pada tanggal 14 Juli 1950. Pada tanggal 28 September, pasukan militer yang diutus untuk menumpas pemberontakan menyerbu ke daerah Ambon. Pada tanggal 3 November 1950, seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai termasuk benteng New Victoria yang akhirnya juga berhasil dikuasai oleh pasukan militer tersebut. Wah, ternyata seru ya pembahasannya. Oke, kasih fun fact dong biar pendengarnya makin paham. Fakta yang pertama, Presiden pertama Republik Maluku Selatan cuma bertahan 14 hari. Bahkan masa jabatan ketua kelas aja lebih lama. Fakta yang kedua, sampai sekarang bendera Republik Maluku Selatan masih berkibar di demo-demo di Belanda. Fakta yang terakhir, Republik Maluku Selatan ini jadi contoh gimana politik bisa bikin orang satu daerah kepisah pandangan. Ada yang pro ke Indonesia dan ada yang pro ke RMS. Memangnya Republik Maluku Selatan berdampak apa aja sih? Dampaknya pada tahun 1978, anggota Republik Maluku Selatan menyandra kurang lebih 70 warga sipil yang berada di gedung pemerintah Belanda di Asenwaseran. Tahun 1975, kelompok bunuh diri di Maluku Selatan merampas kereta api dan menyandra 38 penumpang kereta api. Tahun 2004, ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kudamati. Akibat dari pengibaran bendera ini, sejumlah aktivis yang berada di bawah naungan RMS ditangkap. Dan akibat dari penangkapan tersebut, terjadilah sebuah konflik antara sejumlah aktivis RMS dengan kelompok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 29 Juni 2007, beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari kemerdekaan. Pada Hari Keluarga Nasional di Ambon. Jadi intinya RMS ini cerita tentang politik, konflik, dan sejarah. Yang penting kita tahu biar kalau nanti ujian sejarah kita nggak menyebut RMS itu rasa mie sedap. Terima kasih buat Fitri dan Dian yang sudah bersedia ngasih info sambil bercanda. Yap, itu dia obrolan kita di Menyelami Masa Lalu hari ini. Semoga seru, bermakna, dan gak bikin bosan. Jangan lupa tetap stay tune di episode berikutnya karena masih banyak cerita menarik yang belum kita kupas. Kita pamit dulu, sampai ketemu lagi di Menyelami Masa Lalu. Bye.